dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah menang bersama orang lain dan membuat orang lain sangat berharga. Kita tiba di poin ke-15. Dengarkan dengan hati kita. Dengarkan dengan hati kita. Peter Drucker berkata, hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang tak terucap. Hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang tak terucap. Sebagai seorang psikolog, Les Perret terlatih untuk mendengarkan perasaan orang, tidak hanya mendengarkan gagasan mereka. Dia mencermati banyak pemimpin, terutama orang yang kuat, dan mereka mempunyai kepribadian tipe A. Tipe A adalah kepribadian yang semangat, yang kolerik. Biasanya tipe kepribadian ini tidak terlalu baik di dalam hal mendengar. Pemimpin tipe ini saat mendengarkan, biasanya mereka punya pikiran seperti ini. Tidak usah hiraukan kata-kata pengantar, tunjukkan saja hal-hal yang penting. Tetapi bagi Les Perret, John C. Maxwell adalah orang yang cukup kuat, orang yang punya kepribadian kepemimpinan tipe A. Tapi kok dia bisa menjadi pemimpin yang mampu mendengar, padahal dia pemimpin yang kuat, yang gigih. Kenapa dia bisa menjadi pemimpin yang mendengar dengan efektif? Dan dia mahir di dalam merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang. Karena karakteristik ini sebenarnya enggak lazim bagi orang seperti dia. Dan dia akhirnya coba meminta tips apa, rahasia apa kok bisa gitu. Ketika ditanya, John C. Maxwell ngomong rahasianya adalah kegagalan. Kegagalan yang berulang. Kegagalan yang berulang kali. Saya, kata John C. Maxwell, adalah pendengar yang buruk. Di awal karir saya pikir saya tahu segalanya. Satu-satunya alasan saya adalah membiarkan orang berbicara. Membiarkan orang berbicara, alasannya satu-satunya karena saya nanti menunggu kesempatan kapan saya berbicara. Di dalam pernikahan, kata John C. Maxwell, dia sedikit lebih baik. Saya sangat ingin mendengar istri saya, Margaret, karena saya punya rasa cinta kepadanya. Namun, hal itu tidak menghentikan dia menjadi seorang Mr. Penjawab, menjadi Tuan Penjawab. Di dalam buku karangan John C. Maxwell, Winning Attitude, dia menceritakan bagaimana kepribadian dia terbiasa ingin memenangkan argumen, tetapi menjatuhkan orang lain secara emosional. Akhirnya, John menyadari bahwa dia melukai perasaan daripada istrinya. Dia pun menghentikan perbuatan itu, melukai perasaan orang lain, dan mempelajari cara mendengarkan. Mendengarkan tidak hanya kata-kata, tetapi mendengarkan perasaan di balik kata-kata tersebut
Dan itu dia menyebutnya mendengarkan dengan hati saya. Jadi John menyimpulkan bagaimana dia mengalihkan dari pengalaman dia di rumah dan mengalihkannya itu ke pekerjaan. John memberikan tips bagaimana pengalaman itu bisa diterapkan di dunia kerja. Dia melihat nilai di dalamnya lewat perubahan hubungan dia dengan istrinya Margaret. Dan akhirnya dia menyadari sebenarnya itu merupakan kepemimpinan, konsep kepemimpinan yang bagus. Presiden Woodrow Wilson pernah berkata demikian. Telinga pemimpin harus mendengarkan suara orang-orang. Telinga pemimpin harus mendengarkan suara orang-orang. Selama beberapa tahun, akhirnya John menyadari dan seringkali dia harus menulis huruf D di atas kertas catatan dia untuk mengingatkan dia untuk dengar, untuk mendengarkan dia dengar. Dan seiring waktu itu menjadi sebuah keahlian yang akhirnya dia bisa kuasai. Nah, jika kita, sahabat Mr. Sorchan, jika kita semua memang adalah pendengar yang baik, kita sudah ada di posisi yang baik, di posisi yang aman. Yang perlu kita lakukan hanyalah mendengarkan pesan yang tersirat. Pesan yang tersirat untuk isyarat yang memberitahu kita perasaan orang lain. Namun, jika kita adalah tipe seperti John, yaitu tipe A yang sangat kolerik, yang cepat-cepat terburu-buru dan sulit untuk mendengar, kita perlu waktu untuk mempelajari konsep mendengarkan dengan hati. Tapi berita baiknya, semua kita bisa kalau dilatih menjadi seorang pendengar yang baik, mendengarkan dengan hati. Salam untuk menang bersama orang lain. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.